budaya ini kita laksanakan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Di 10 pokok pemajuan kebudayaan itu salah satunya adalah permainan tradisional. Kita mengungkit kembali permainan-permainan tradisional yang ada di daerah agar karakter anak terbentuk kembali. Sehingga kita berharap sekali kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten kota lainnya. Ya, saya berharap melalui kegiatan ini bisa dilanjutkan. Tidak hanya di satu wilayah, tapi bisa direplikasikan ke wilayah lain. Yang pertama, yang kedua, kita sudah dokumentasikan. Ini kita bisa sebarkan ke seluruh provinsi Indonesia. Dan yang paling terakhir, kita ingin bersama-sama mengajak daerah untuk menjadikan budaya sebagai sektor unggulan pembangunan Indonesia. Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada generasi-generasi bahwa pentingnya melestarikan dan menjaga budaya untuk membangun karakter dan sebagai identitas anak bangsa. Harus terus melakukan sesuatu untuk mengimbangi wacana yang lebih besar ya. Wacana yang lebih besar itu kan kita sering menuduh kemajuan zaman, kita sering menuduh teknologi informasi, kita sering menuduh barat, kita sering menuduh budaya lain. Tapi kemudian tuduhan-tuduhan itu saya kira harus diimbangi dengan gerakan ya, gerakan untuk menyeimbangkan. Kita juga punya wacana, gitu. Kita juga punya sesuatu yang kita miliki sendiri untuk menyadarkan kembali kepada banyak kalangan atau halayak luas bahwa kita punya sendiri yang sudah dipakai beratus tahun dan perlu dilestarikan dan dikembangkan. Maka jauh-jauhlah luhan. Maka harus dilakukan sesuatu yang betul-betul nyata untuk kemudian mengimbangi wacana yang sedang berkembang. Saya masih membayangkan dengan teman-teman itu pakai kode gitu ya. Kalau mau mandi di sungai itu kalau ngomong nanti kena marah pakai kode. Orang Belanda juga tahun 1881 juga melakukan banyak Olimpik nasional kuno. Permainan rakyat dan olahraga tradisional itu kan masih terus bertahan karena ada peminatnya. Beberapa yang saya sebut tadi, sepak ragu segala macam itu. Oleh karena kepeminatan tertentu itu, maka kemudian mereka tergabung dengan orang-orang yang satu hobi. Ya. Ketika mereka sudah tergabung dari satu hobi, mereka membentuk sebuah komunitas. Ada komunitas yang legal, ada komunitas yang biasa saja. Maka kemudian ke depan itu yang berpotensi besar menurut saya itu adalah komunitas-komunitas yang berkumpulnya orang-orang yang satu hobi, yang kemudian dia bisa melakukan pelestarian dan pengembangan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Ini pada hari ini atas nama Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat secara resmi dibuka. Tema permainan rakyat dan olahraga tradisional. Yang pertama, kami ingin mengajak daerah. Mengajak kawan-kawan dari terutama daerah-daerah yang memiliki potensi kebudayaan sangat tinggi untuk ikut menggali kembali, mengekspresikan budaya-budaya yang dulu sangat dikenal, kemudian disesuaikan dengan kondisi sekarang, kemudian kita bisa tampilkan. Contoh, olahraga tradisionalnya hampir punah atau hampir jarang dimainkan oleh anak zaman sekarang. Ini kita ingin gali. Dalam rangka apa? Untuk pembangunan karakter mereka. Kemudian mengenal kembali budayanya, pembangunan karakter, di samping juga kita ingin melestarikan seni budaya bangsa, kalau bisa perlu dikembangkan lagi. Itu tujuan kami sebenarnya, dengan mengaktifkan salah satu dari 10 objek pemulihan kebudayaan, di antaranya olahraga tradisional dan permainan rakyat. Menurut saya, budaya itu bisa terlestarikan karena diwariskan. Mungkin anak-anak kita sekarang tidak
juga. Karena kita yang tidak mewariskan permainan itu kepada mereka. Nah, tadi keluhan banyak orang tua tentang pendidikan di Indonesia. Kondisi permainan tradisional ya, permainan tradisional rakyat khususnya di Sumatera Barat. Pada saat ini memang semakin hari semakin menghilang, katakanlah ya, menghilang. Artinya anak-anak sekarang sudah banyak yang tidak kenal lagi, tidak tahu lagi bagaimana memainkan permainan tradisional, khususnya tradisional Minangkabau. Tentang permainan anak nagari, permainan tradisional dan olahraga tradisional. Pentingnya peran permainan anak nagari ini kita angkat pada saat ini ya. Barangkali telah saatnya bagi kita pihak-pihak terkait yang berkompeten soal ini, terutama pihak-pihak komunitas-komunitas gitu kan, kemudian pihak-pihak dinas kebudayaan atau sekarang lah kan ada sekarang kita dan di Kementerian Pembangunan Manusia. Jadi ini benar sebenarnya sebagai Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nomenklatur ini kita harapkan membangkitkan kesadaran kita bahwa selama ini yang membuat kita sering tertinggal, sering banyak persoalan karena kita lupa membangun unsur manusianya. Lupa membangun bagaimana unsur-unsur kemanusiaan ini menelandasi setiap kebijakan, setiap aktivitas kita dalam beraktivitas keseharian, kan? Nah, sehingga kita lihat kalau founding father kita sendiri menyadari sekali bahwa negara ini dibangun atas atas fondasi kebudayaan. Nah, jelas Pancasila merupakan kristalisasi daripada unsur-unsur kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Kotak pos belum berisi, mari kita isi dengan film-filman. Mau film apa? Ternyata mau film Kiko lama. Sebagai wujud pemajuan kebudayaan dalam hal perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan terhadap objek kebudayaan, dijelaskan bahwasanya ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk bisa memperkaya kebudayaan nasional. Pelestarian nilai-nilai tradisional merupakan kekayaan budaya sebagai cerminan pelaksanaan kearifan lokal. Portugis, Cino. Ya, perkembangan akhir-akhir ini memang memprihatinkan ya untuk permainan tradisional. Permainan tradisional memang sudah jarang sekali dan malahan memang susah untuk dicari sampai ke nagari-nagari. Kalau di Sumatera Barat itu nagari. Sampai ke nagari-nagari itu susah untuk dicari karena semua anak-anak sekarang sudah dengan mudah mendapatkan teknologi yang terbaru. Seiring dengan kemajuan teknologi, kini banyak anak-anak dan masyarakat tidak mengenali permainan tradisional mereka, di mana sebenarnya permainan tradisional tersebut memberikan dampak positif dalam pembentukan kepribadian dan karakter yang baik. Ya, sebetulnya begini, permainan tradisional itu punya makna, ya, punya pesan tersendiri bagi semua orang, terutama buat anak-anak. Anak-anak di sini usia dini ya, anak-anak TK, SD, SMP dan SMA. Jadi anak-anak yang sedang tumbuh kembang. Nah, kita juga harus tahu apa makna dari permainan ini. Nah, ini agar anak-anak tertarik. Ini kan permainan tradisional ini sifatnya komunal biasanya, bersama-sama. Nah, kebersamaan ini yang sekarang mulai hilang, ya. Nah, ini yang harus kita bangkitkan lagi. Anak-anak kita ajak untuk mau lagi bersama. Tepuk satu, siap. Tanah ombak. Perkembangan globalisasi memang tidak dapat dihindari, dan tentunya menjadi ancaman bagi keberlangsungan adat dan budaya jika tidak disikapi dengan baik. Terutama sangat berpengaruh bagi generasi muda.
Maka seluruh pihak, mari kita berhimpun bersama, kita kenalkan kembali kepada generasi penerus kita, kan? Bagaimana tentang permainan-permainan ini. Kemudian diikuti juga oleh kajian-kajian sehingga kita bisa konekkan nilai-nilai kekinian itu di dalam permainan ini sehingga semuanya bisa berlangsung secara lebih konstruktif. Karena saya yakin ini juga medium yang bagus ya untuk kita membangun ke depan kualitas kedirian kita. Atraksi dari kawan-kawan dari komunitas Gas Yang Tiama. Terima kasih. Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan ingatan kita dan para pihak lain untuk ikut serta berperan dalam memperkenalkan kembali tentang kebudayaan serta mensosialisasikan kepada generasi penerus. Begini, masyarakat kita sudah mulai menyadari bahwa ini perlu dilestarikan, perlu dihidupkan kembali. Karena ini bagian dari diri kita, bagian dari budaya kita. Artinya sesuatu yang hilang di tengah masyarakat kita harus kita hidupkan kembali. Karena itu menyangkut kehidupan bermasyarakat kita. Ya, ada yang kurang berarti nggak imbang. Sebagai permainan anak nagari, permainan tradisional pada umumnya menjadi milik seluruh masyarakat di lingkungan di mana permainan itu pernah ada dan berkembang, dan perlu diwariskan secara turun-temurun. Jadi saya pikir semakin banyak masyarakat yang peduli, semakin banyak komunitas yang mau peduli, ini akan semakin baik. Kalau tentang permainan tradisional anak nagari ya, kalau di sini kita menyebutnya anak nagari gitu kan, permainan tradisional anak nagari di Sumatera Barat. Pada saat ini memang sebagaimana juga hal-hal di cabang kegiatan lain, maka permainan tradisional anak nagari sejak tahun 90-an itu mulai ditinggalkan di penghujung, apalagi di awal-awal tahun milenium baru, kita tahun 2001 sampai sekarang itu makin lama makin ditinggalkan karena memang kenyataan di lapangan masyarakat kita terutama anak-anak telah punya alternatif lain ya, alternatif lain sebagai permainan mereka seperti kemajuan teknologi games di PC ataupun di HP, maka mereka jadi lebih asik ke sana ya. Padahal kalau kita melihat ya dan pernah merasakan menjadi bagian juga daripada permainan-permainan anak nagari ini sumbangannya sangat besar sekali terhadap pembentukan karakter, pembentukan kepribadian kita dan juga menjadi bekal bagaimana menjalani kehidupan ini secara lebih baik dan berkualitas begitu.
Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap budaya dan tradisi menjadi langkah utama untuk melestarikan serta mengembangkan budaya itu sendiri. Saya kira sama halnya dengan di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Kondisi permainan rakyat dan olahraga tradisional di Sumatera Barat juga ada yang hampir punah, bahkan ada yang punah. Tapi menariknya ada yang bertahan dan malah berkembang. Biasanya ini kan permainan atau olahraga tradisional yang sifatnya keterampilan. Sepak ragu itu kan keterampilan, yang dengan keterampilan itu orang memainkannya dengan gembira, suka, dan ada pengakuan bahwasanya si Anu itu hebat sekali sepak ragunya gitu. Jadi karena keterampilan maka dia kemudian masih bertahan dan masih dimainkan oleh beberapa kalangan masyarakat. Orientasi utama dari permainan tradisional anak nagari adalah pembentukan karakter mulia, membangun keseimbangan otak kiri dan otak kanan, serta sangat kaya dengan nilai ajaran-ajaran dan makna filsafat. Bola sepak ragu itu terbuat dari jalinan daun kelapa, ya, daun kelapa, seperti juga ketupat, ya, seperti juga ketupat itu, ya, daun kelapa. Tetapi ini dibuat berlapis-lapis, sebagaimana juga disebut sepak ragu. Ragu itu kan raga. Jadi ini raga manusia yang masih hidup, gitu kan. Jadi ini adalah kalau kita lihat bahwa penamaan ini adalah bagaimana memberikan sebuah pelajaran tentang arti kehidupan yang sebenarnya kepada masyarakat. Tidak hanya kepada pihak yang bermain, tetapi juga kepada masyarakat yang menonton. Kayanya nilai ajar dan makna filsafat di setiap permainan tradisional mampu menjadi sarana edukasi serta mendidik dan membentuk karakter para pemainnya. Karena memang di cabang-cabang yang ditawarkan di permainan anak nagari ini banyak sekali kita lihat, ya, hal-hal, unsur-unsur yang begitu bermakna, ya, dalam cabang-cabang seperti silat, ya, kalau di silek itu kan di Minangkabau disebutnya silek. Silat itu kan silaturahim, ya. Di lahirnya mungkin terlihat itu sebagai sebuah perkelahian karena makanya, ya, tetapi di batinnya itu adalah untuk menjalin silaturahim. Sehingga silek Minang itu tidak pernah, ya, terlihat sebagai sebuah bela diri yang agresif, yang menyerang, tetapi lebih banyak itu justru dia dalam bertahan lalu menyikapi sehingga untuk menaklukkan keadaan, bukan untuk membunuh atau menghancurkan lawan begitu. Tetapi justru bagaimana menyadarkan sehingga lebih banyak di sini benar-benar bermain, gitu kan. Bagaimana seorang yang ahli, yang mahir silek itu bermain sehingga lawannya itu sampai kepada fase kesadaran yang membuat dia itu berbalik, ya, berbalik untuk menyikapi kehidupan ini secara baik dan benar. Festival permainan rakyat dan olahraga tradisional yang diselenggarakan ini diikuti oleh begitu banyak komunitas, kelompok masyarakat, serta sanggar-sanggar, di mana setiap mereka menampilkan kesenian khas Minangkabau, bahkan menunjukkan permainan nagari mereka masing-masing lewat sebuah pertunjukan.